Ya udah langsung mulai Mas. Mas Adi Yansa ya. Iya Pak, Yuk mulai langsung biar cepat nanti biar jam 1 selesai. iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan menjelaskan tentang pengaruh tekanan udara sunblasting baja karbon ST60 terhadap sifat mekanik bahan. Diperbesar Mas. Lagi Pak, Dibalik gak bisa Mas laptopnya apa handphonenya diputar kayak kemarin. putar guys, lewat miring. Nah gitu tadi balik. Yang pertama, latar belakang sunblasting juga dikenal sebagai penyemprot yang merupakan istilah umum untuk proses pengerjaan membentuk dan membersihkan permukaan yang keras dengan memaksa partikel padat melintas permukaan tersebut dengan kecepatan tinggi. Efektifnya mirip dengan menggunakan amplas, tapi memberikan hasil akhir yang lebih merata tanpa masalah di sudut atau celah. Dan plastik dapat terjadi secara alami, biasanya berikut sebagai akibat dari partikel yang tertiup angin yang menyebabkan erosi eolian atau secara artifisial menggunakan udara tekanan. Proses pendekatan plastik buatan telah ditekan oleh Amin Tilman pada tanggal 18 Oktober tahun 2009. Terus Permukaan 60,07 UM. Berdasarkan teori, plastik adalah suatu proses pengerjaan permukaan logam dengan cara menembakkan abu plastik ke permukaan logam dengan tekanan tertentu dan kecepatan yang bagi tujuan agar permukaan dapat mencapai material dengan kecepatan relatif tinggi mengakibatkan terjadinya deformasi plastik pada permukaan ada Shopee, material beli sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan topografi permukaan material atau perubahan kekasaran permukaan. besarnya permukaan perubahan kekasaran permukaan bergantung ada kecepatan atau tekanan semprotan, ukuran partikel, sifat mekanis
partikel dan durasi proses tumbukan. Sandblasting terbagi atas dua jenis, yaitu sandblasting kering, dari sandblasting, dan sandblasting basah, wet sandblasting. Dari sandblasting biasanya diaplikasikan ke benda-benda berbahan metal atau besi, yaitu yang tidak beresiko terbakar. Sedangkan wet blasting diaplikasikan ke benda-benda berbahan metal atau besi yang beresiko terbakar atau terletak di daerah yang beresiko terjadi kebakaran. Mas, halo. Ya Pak. Itu yang wet blasting sama dry blasting itu kan wetnya harusnya miring Mas. Itu kan ketikan Inggris. Ya Pak. Ya nanti diperbaiki ya. Ya Pak. Oke, dilanjutkan. Lanjut Pak. Pasir silika yang digunakan dicampur dengan bahan kimia khusus anti karat yang berguna untuk meminimalisir percikan api saat proses sandblasting terjadi. Sandblasting adalah proses yang diadaptasi dari teknologi yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri, ataupun fabrikasi untuk membersihkan atau mengupas lapisan yang menutupi sebuah objek dengan cepat dan singkat. Sandblasting biasanya dilakukan dengan menyemprotkan material, biasanya berupa pasir khusus yang ditambahkan dengan tekanan yang relatif tinggi pada waktu permukaan dengan menggunakan kompresor. Prinsip dari proses ini adalah mengalirkan udara bertekanan dari kompresor, kemudian udara bertekanan tersebut dihubungkan melalui dua pipa. Pipa pertama menuju tabung pasir, sedangkan pipa kedua dihubungkan langsung menuju nozzle. Ujung nozzle akan menghasilkan udara bertekanan dan pasir yang akan mengkikis kotoran yang melekat pada benda kerja. Baja karbon. Unsur karbon C pada baja merupakan unsur utama yang terdapat dalam besi hingga disebut baja. Unsur karbon dapat membuat baja menjadi keras dan rapuh. Sifat keras dan lunak untuk baja tergantung presentasi karbon. Baja karbon adalah suatu baja yang mengandung karbon sampai maksimum 2%. Baja karbon dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah presentasi komposisi kimia karbon dalam baja, yakni baja karbon rendah low carbon steel dengan kandungan unsur karbon dalam struktur berjangka dari 0,3%. Baja karbon sedang medium carbon steel dengan presentasi kandungan karbon sebesar 0,3%, 0,59% dengan karbon tinggi
Dikarboksil yang memiliki kandungan karbon sebesar 0,6%, di 1,4%. Uji kekerasan Rockwell. Uji kekerasan Rockwell ini juga didasarkan pada penekanan sebuah indentor dengan suatu gaya tekanan tertentu ke permukaan bersih dari suatu logam yang diuji kekerasannya setelah gaya tekanan dikembalikan ke gaya minor, maka yang dijadikan dasar perhitungan nilai kekerasan Rockwell bukanlah hasil pengukuran diameter atau lekukan, tetapi justru dalam bekas lekukan yang terjadi itu. Inilah kelainan cara Rockwell dibandingkan dengan cara penguji kekerasan lainnya. Penguji Rockwell yang umumnya bisa dipakai ada berjenis yaitu HR, HRB, dan HRC. HR itu sendiri merupakan suatu singkatan dari kekerasan Rockwell atau Rockwell hardness number, dan kadang-kadang disingkat dengan huruf R saja. Pengujian kekerasan dengan metode Rockwell ini diatur berdasarkan standar JIN 50103. Tingkat skala kekerasan menurut metode Rockwell adalah berdasarkan pada jenis indentor yang digunakan pada masing-masing skala. Dalam metode Rockwell ini terdapat dua macam indentor yang ukurannya bervariasi. Kedua jenis indentor itu adalah, yang pertama, kerucut intan dengan besar sudut 120 derajat, dikenal pula dengan Rockwell cone. Terus yang kedua, bola baja dengan berbagai ukuran, dikenal pula dengan Rockwell. Sudah, Pak. Oh ya, kasih karamnya. Halo, Pak. Tes. Bener mah anjingnya. Habis anjing. Ibu dhuwur. Halo? Ya, Mas. Sudah, Mas. Sudah. Ya, Pak.
Alat dan bahan, alur Iya. penelitiannya, Apa? alur penelitiannya, alur penelitiannya. Mana? Iya Pak. Ini Pak. Oh, ini belum dibaca. Metodenya apa? Loh, alurnya mana, Mas? Diagram alurnya. Halo? Iya Pak. Diagram alurnya. Ini yang belum diedit kayaknya Pak. Oh, ini nih. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Bawah. Terus. Terus. Stop. Oh, alur itu tadi bagan. Nih, Nah, dibaca. ya itu yang saya tanya proses penyemprotan abrasif itu variabelnya apa saja, Mas? Itu nggak ada pembagiannya, maksudnya Variabelnya. apa saja apa ya, yang untuk dibandingkan gitu loh. Coba wis bacakan aja wis. Dari mulai. Yang mana Pak? Yang dari atas. Yang ini loh, yang dari mulai, ya dari mulai. Tadi bagian itu. Bawahnya. Oh, Nah dari ini sini diagram, Pak. ini diagram alur penelitian. Halaman 12. Ya Allah. Halaman 12. Ini halaman 12 Pak. Nah, maksudnya halaman 12 yang ini loh, yang 17/19 itu loh. Hmm. Kan saya lihatnya di situnya. Nah ini coba dibacakan. Kamu nanti mau penelitiannya seperti apa? Mulai dari mulai. Dari mulai. Terus Terus studi pustaka. ya, Terus habis studi pustaka, pengumpulan data, ya, persiapan alat dan bahan, proses penyemprotan abrasi pada baja karbon sedang, ya. hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Selesai. Nah, Terus ini Mak, saya tanyakan ini baja karbon sedangnya itu khusus apa semua baja karbon sedang nanti mau diujinya? Kan ada ST berapa? Oh? ST 35, ST 37, ST 40, ST 41. Maksudnya yang mau diuji itu ya, baja karbon yang apa? Spesifikasinya. baja karbon yang ST60 Pak. ST 60 cuma satu. Iya, cuma satu Pak. Oke, coba Mas ke atas, paling atas di batasan masalah. Bukan masalah. Ini Pak. Nah itu ST60 kan menggunakan material abrasi pasir silika.
Oh ini nanti yang jadikan ini ya tekanannya ya mas, 5678. Iya Pak. Iya itu tekanannya Pak. Ujinya Rockwell-nya Rockwell apa? Rockwell B apa Rockwell C? Karena ada dua. Berarti kalau menulisnya Rockwell saja, berarti nanti diuji Rockwell B dan Rockwell C. Nanti diujikan. Karena kalau cuma batasan masalahnya Rockwell saja, berarti kemungkinannya dua, B sama C. Makanya di batasan masalah itu yang lebih spesifik mas, supaya nanti tidak jadi pertanyaan oleh penguji ya gitu. Nanti coba di, Iya Pak. karena di ini di klik itu Rockwell C, tapi Rockwell B juga ada, cuma umumnya biasanya Rockwell C. Nah nanti disesuaikan dengan tinjauan pustakanya mas. Di tinjauan pustaka itu rata-rata pakai Rockwell C atau Rockwell B, sehingga nanti bisa dibandingkan dengan penelitian-penelitian punya orang lain. Iya Pak. Nah nanti itu ya. Jadi cukup mas. Diganti ini apa? Mas Dias. Mas Dias, ya Pak. Makasih Pak. Iya Pak. Ya sama-sama. Wis di. Tinggal ya. Tenis. Tak keluar dulu Pak. Ya udah keluar itu. Meturun di nanti. Wis metu. Kiri no apane? Nah itu udah. Wis di. Ayo ngebut. Ya wis. Ya udah kelihatan. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mengajukan proposal pengaruh sudut sunblasting pada baja karbon ST60 terhadap sifat mekanik bahan. Proposal tugas akhir diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seminar proposal disusun oleh nama Muhammad Dias Faresi, NIM 180211015, program studi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal 2001. Halaman persetujuan proposal tugas akhir pengaruh sudut sunblasting baja karbon ST60 terhadap sifat mekanik bahan. Sebagai salah satu syarat proposal tugas akhir disusun oleh nama Muhammad Dias Faresi, NIM 180211015, telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dengan cermat. Karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk diuji. Langsung aja ya Pak. Iya langsung latar belakang. Latar belakang. Korosi dapat terjadi akibat logam tersebut lembab dan terlalu lama mengenai air yang mengakibatkan permukaan logam tersebut menjadi berkarat. Ada banyak cara untuk menghilangkan logam yang terkena karat, yaitu dengan bahan bakar solar, serbuk asam sirat, sitrat, dan pengamplasan. Cara-cara tersebut melakukan waktu yang relatif cukup lama dan tenaga yang besar. Dengan kemajuan teknologi di era sekarang, diciptakan alat otomatis yang memiliki kelebihan dari waktu maupun tenaga untuk membersihkan karat, yaitu dengan proses sunblasting. Permasalahan yang sering terjadi terhadap baja karbon rendah adalah terjadinya korosi. Ada beberapa macam cara yang digunakan untuk membersihkan korosi tersebut. Di antaranya
pencelupan ke dalam larutan asam, penyikatan dengan sikat kawat, atau dengan menyemprotkan partikel padat berupa pasir sebagai zat abrasif yang biasa disebut sandblasting. Sandblasting merupakan proses yang diadaptasi dari teknologi yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang oil dan gas, industri, ataupun fabrikasi guna membersihkan atau mengupas lapisan yang menutupi sebuah objek dengan cepat dan yang biasanya bahan bakar dasar metal atau besi dengan bantuan butiran pasir khusus. Dari proses sandblasting ini terjadi perubahan kekerasan permukaan karena adanya tembakan partikel kecil yang tajam dengan kecepatan tinggi ke permukaan material. Akibat dari tumpukan partikel tersebut, permukaan material mengalami perubahan tingkat kekerasan material. Sudut penyemprotan dan tekanan kompresor berpengaruh terhadap kekerasan permukaan. Rumusan masalah pengaruh sudut proses sandblasting pada baja karbon ST60 terhadap sifat mekanik bahan, yaitu bagaimana pengaruh sudut proses sandblasting pada baja karbon ST60 terhadap sifat mekanik bahan. 3. Batasan masalah. Mengingat kompleksnya permasalahan dan keterbatasan alat uji, maka pembahasan ditetapkan dengan batasan dan asumsi sebagai berikut. 1. Penguji dilakukan pada baja karbon S60. 2. Menggunakan material abrasif hasil silika. 3. Sudut penyemprotan abrasif 60 derajat, 45 derajat, 30 derajat. 4. Mengetahui sifat mekanik bahan menggunakan uji langkung. 4. Tujuan dari penelitian proses sandblasting ini juga mempunyai maksud dan tujuan, yaitu untuk mengetahui pengaruh sudut sandblasting pada hasil uji langkung pada karbon ST60. 5. Manfaat. Dengan mengetahui tujuan dilakukan proses sandblasting ini, maka manfaat yang bisa diambil dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data pengaruh sudut sandblasting pada hasil uji langkung pada karbon ST60. 6. Tinjauan pustaka. Karunia Putri Indra HB Edu Pratama (2019). Analisa pengaruh tekanan kompresor dan sudut penyemprotan pada sandblasting terhadap uji kekerasan pada baja ST60. 60. Itu salah ya, Pak? 60. Ya. Harus 60 pada lanjut pada proses sandblasting mengenai sudut penyemprotan dan tekanan udara karena dapat mempengaruhi nilai kekerasan permukaan benda kerja. Kekerasan terendah yang dihasilkan oleh proses sandblasting adalah kekerasan permukaan terendah yang dihasilkan sudut penyemprotan 45 derajat dan tekanan udara 5 bar sebesar 3,181 dengan rata-rata sebesar 4,094 UM. Kekerasan permukaan yang tertinggi dihasilkan dari sudut penyemprotan 60 derajat dan tekanan udara 5 bar sebesar 6,831 dengan nilai rata-rata sebesar 5,582 UM. Jika ingin melakukan penelitian pengaruh sandblasting terhadap kekerasan permukaan, perlu diperhatikan lagi variasi yang akan digunakan. 7. Landasan teori sandblasting. 7.1 Sandblasting. Sandblasting adalah suatu proses pengerjaan permukaan logam dengan cara menembakkan abrasif ke permukaan logam dengan tekanan tertentu dan kecepatan relatif tinggi. Proses sandblasting bertujuan permukaan logam menjadi kasar sehingga cat atau bahan pelapis lain menempelkan pada permukaan logam dengan baik, tidak mudah terlupas dan terhindar dari korosi. Wira Prasetyo Bangun
TKK 2017. Tumbukan pasir atau partikel kecil ke permukaan material dengan kecepatan relatif tinggi mengakibatkan terjadinya deformasi plastis pada permukaan material sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan topografi permukaan material atau lapisan permukaan. Besarnya perubahan kekerasan permukaan tergantung pada kecepatan atau tekanan semprotan. Ukuran partikel, sifat mekanis partikel, dan durasi proses tumbukan. Dalam kurung Wira Prasetyo Bangun TKK 2017. Sandblasting terbagi atas dua jenis, yaitu sandblasting kering, dry sandblasting, dan sandblasting basah. Diaplikasikan ke benda-benda berbahan metal atau besi yang tidak beresiko terbakar. Sedangkan wet sandblasting diaplikasikan ke benda-benda berbahan metal atau besi yang beresiko terbakar atau terletak di daerah yang beresiko terjadi kebakaran. Pasir silika yang digunakan dicampur dengan bahan kimia khusus anti karat yang berguna untuk meminimalisir percikan api saat proses sandblasting terjadi. Dalam kurung Wira Prasetyo Bangun TKK 2017. Sandblasting adalah proses diadaptasi dari teknologi yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, industri ataupun fabrikasi untuk membersihkan atau mengelupas lapisan yang menutupi sebuah objek dengan cepat dan singkat. Sandblasting biasanya dilakukan dengan menyemprotkan material, biasanya merupakan pasir khusus yang ditembakkan dengan tekanan yang relatif tinggi. TKK 2017. Prinsip kerja dari proses ini adalah mengalirkan udara tekanan dari kemudian udara bertekanan tersebut dihubungkan melalui dua pipa. Pipa yang pertama menuju tabung pasir, sedangkan pipa kedua dihubungkan langsung menuju nozzle. Ujung nozzle akan menghasilkan udara bertekanan dan pasir yang akan mengikis kotoran yang melekat benda kerja. Dalam kurung Wira Prasetyo Bangun TKK 2017. 7.2 Baja karbon. Unsur karbon dalam kurung C pada baja merupakan unsur utama yang terdapat dalam besi sehingga disebut baja. Unsur karbon dapat membuat baja menjadi keras dan rapuh. Sifat keras dan lunak untuk baja terkandung presentasi karbon. Baja karbon adalah satu baja yang mengandung karbon sampai maksimum 2%. Baja karbon dapat diklarifikasikan berdasarkan jumlah presentasi komposisi kimia karbon dalam baja, yakni baja karbon rendah dalam kurung low carbon steel dengan kandungan unsur karbon dalam struktur berkurang dari 0,3% Celsius. Baja karbon sedang medium carbon steel dengan presentasi kandungan karbon sebesar 0,3% Celsius sampai 0,59 Celsius, dan baja karbon tinggi dalam kurung high carbon steel yang memiliki kandungan karbon sebesar 0,6 Celsius sampai 1,4 Celsius. Dalam kurung Wira Prasetyo Bangun TKK 2017. 7.3 Uji lengkung. Uji lengkung dalam kurung bending test merupakan salah satu bentuk penguji untuk menentukan mutu suatu material secara visual. Selain itu, uji bending digunakan untuk mengukur kekuatan material akibat pembebanan dan sambungan las baik di wheel metal maupun HAS. Dalam pemberian beban dan penentuan dimensi material
Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Kekuatan tarik dalam kurung tensile strength. 2. Komposisi kimia dan struktur mikro, terutama kandungan Mn dan C. 3. Tegangan luluh dalam kurung yield. Berdasarkan komposisi pengambilan spesimen, uji banding diberikan menjadi 2, yaitu transversal bending dan longitudinal bending. Dalam kurung Sanjaya 2012. 7.3.1 Transversal bending. Pada transversal bending ini, pengambilan spesimen tegak lurus dengan arah pengelasan berdasarkan arah pembebanan dan lokasi pengamatan. Pengujian transversal bending dibagi menjadi 3. A. Fast bend. Dikatakan fast bend jika bending dilakukan sehingga permukaan las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan dilakukan pada permukaan las yang mengalami tegangan tarik. Apakah timbul retak atau tidak? Jika timbul retak, di manakah letaknya? Apakah di weld metal, HAZ, atau di fusion line dalam kurung garis pembatasan WM dan HS dalam kurung Sanjaya 2012. B. Rod pin. Dikatakan rod pin jika bending dilakukan sehingga akar las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan dilakukan pada akar las yang mengalami tegangan tarik. Apakah timbul retak atau tidak? Jika timbul retak, di manakah letaknya? Apakah di weld metal, HAZ, atau di fusion line dalam kurung garis pembatasan WM dan HS dalam kurung Sanjaya 2012. C. Side bend. Dikatakan side bend jika bending dilakukan sehingga sisi las. Pengujian ini dilakukan jika ketebalan material yang dilas lebih besar dari 3/8 inci. Pengamatan dilakukan pada sisi las tersebut. Apakah timbul retak atau tidak? Jika timbul retak, di manakah letaknya? Apakah di weld metal, HS, atau fusion line garis pembatasan WM dan HS dalam kurung Sanjaya 2012. 7.3.2 Longitudinal bending. Pada longitudinal bending ini, pengambilan spesimen searah dengan arah pengelasan berdasarkan arah pembebanan dan lokasi pengamatan. Pengujian longitudinal bending dibagi menjadi 2. A. Fast bend. Dikatakan fast bend jika bending dilakukan sehingga permukaan mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan dilakukan pada permukaan las yang mengalami tegangan tarik. Apakah timbul retak atau tidak? Jika timbul retak, di manakah letaknya? Apakah di weld metal, HS, atau di fusion line garis pembatasan WM dan HS dalam kurung Sanjaya 2012. B. Root bend. Dikatakan root bend bending jika bending dilakukan sehingga akar las dan mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan pada akar las yang mengalami tegangan tarik. Apakah timbul retak atau tidak? Jika timbul retak, manakah letaknya? Apakah di weld metal, HS, atau di fusion line dalam kurung pembatasan garis pembatasan WM dan HS dalam kurung Sanjaya 2012. Metode penelitian. Diagram 8.1. Diagram penelitian. Mulai studi pustaka, pengumpulan data, persiapan alat dan bahan, proses penyemprotan abrasif pada baja karbon sedang,
hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran selesai. 8.2 alat bahan dan keselamatan kerja. 8.2 alat peralatan penelitian berupa sarana peralatan yang digunakan dalam pengambilan data. Alat-alat yang digunakan antara lain sebagai berikut. 1. Tabung sandblasting. Proses penyemprotan abrasi berupa pasir yang disimpan di dalam tabung sandblasting yang diberi tekanan udara. 2. Nozzle gun. Berfungsi untuk tempat keluarnya campuran udara bertekanan dan pasir abrasif. 3. Selang udara berfungsi untuk mengalirkan udara bertekanan dari kompresor menuju tabung sandblasting. 4. Selang sandblasting berfungsi untuk mengalirkan campuran udara bertekanan dan pasir abrasif dari tabung sandblasting menuju nozzle. 5. Kompresor berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan. 8.2 bahan yang digunakan dalam pengambilan data sebagai berikut. Pasir abrasif silika 20 mas berfungsi sebagai material abrasif pada proses sandblasting. 2. Baja karbon sedang dalam kurung baja ST60. 8.2.3 keselamatan kerja. Perlengkapan yang digunakan sebagai alat pelindung diri APD sebagai berikut. 1. Sandblasting suit sebagai pelindung tubuh saat penyemprotan abrasif. 2. Sarung tangan sebagai pelindung tangan. 3. Sepatu karet sebagai pelindung kaki. 8.3 metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu 1. Metode literatur. Pada metode literatur, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data dari internet, baik buku referensi maupun jurnal-jurnal yang relevan terkait dengan topik penelitian yang dibahas. 2. Metode observasi. Penulis melakukan pengumpulan data dengan mengunjungi tempat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat keterangan atau pendirian responden melalui percakapan langsung atau tatap muka kepada narasumber yang berkompeten. 8.4 metode analisa data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dimasukkan ke dalam tabel dan ditampilkan dengan bentuk grafik, baik menggunakan aplikasi Microsoft Word maupun Microsoft Excel, yang kemudian akan dianalisa dan dibuat kesimpulan sehingga mempermudah pembaca mengetahui hasil. Daftar pustaka. Veronia Putri, Indra HB, Edo Pratama dalam kurung 2019, analisa pengaruh tekanan kompresor dan sudut penyemprotan pada proses sandblasting terhadap uji kekerasan pada baja ST60. Jurnal Ilmiah Politeknik Negeri Sriwijaya. Wira Prasetyo Bangun, Imade Widyarta, Imade Purwata, pengaruh waktu ukuran partikel dari sandblasting terhadap kekerasan permukaan pada baja karbon sedang. Jurnal Ilmiah Universitas Udayana Bali. Diki Sanjaya 2012, Uji Langkung Banding, Jurnal Ilmiah Institut Teknologi 10 November. Udah, Pak. Udah ya. Berarti hampir sama persis dengan ini ya, Mas Adi ya. Iya, Pak, tapi cuma bedanya di sudut ya.
Si Adi itu tekanan saya sudutnya Pak. Ya, ya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nanti Ya. kapan maju seminar proposalnya? Mau daftar dulu Pak, belum daftar Pak. Oh ya, segera daftar Mas ya. Iya Pak, ini apa ya? Niatnya hari ini mau ngumpulin itunya persyaratannya sama itu ada Pak. Oh ya ya. Ya udah Mas. Cukup dari Iya saya. Pak, apa ya? Iya Pak, bentar Pak. Ini saya apa ya? Mau minta tanda tangan Pak. Oh, Soalnya kalau iya, saya yang sampai itu. jam 1 mungkin masih di SMK. Tapi kalau Ya. nanti lebih dari jam 2-an ya saya pulang. Berarti Karena kan kalau PJJ sini. sebelum jam 1 masih di SMK ya Pak? Iya, insya Allah masih di SMK. Kalau nggak ada kegiatan luar, dinas luar. Iya Pak. Baik Pak. Nanti Nanti kalau nimbangkan tantangan saya pembimbing cepat satu dulu, sekarang nanti Pak. pembimbing 2. Dalam? Ya aku pembimbing 1 dulu, terus habis itu pembimbing 2. Oh iya Pak. Iya Pak. Baik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Masih Pak. Ya.